warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hasan dengan NIM 1207070002. Nah, pada kali ini saya akan membuat sebuah video opening tugas bahasa Indonesia. Penasaran bagaimana videonya? Yuk simak berikut ini. Selamat siang semuanya, apa kabarnya hari ini? Nah, bertemu lagi dengan saya Hasan Abdul ya. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang sedang maraknya terjadi, yaitu tentang cybercrime. Nah, hubungan cybercrime dengan prodi di jurusan kita, yaitu cybercrime itu memiliki hubungan yaitu dasar pemrograman, karena ini didasari oleh ilmu dasar pemrograman. Teman-teman pasti bertanya-tanya ya, apa itu cybercrime? Mungkin banyak yang belum tahu apa itu sebenarnya cybercrime, lalu bagaimana bisa terjadi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang cybercrime. Nah, sebenarnya untuk mendefinisikan tentang cybercrime itu mudah, karena cybercrime itu berasal dari dua kata ya teman-teman. Yang pertama cyber artinya internet, sedangkan crime bisa jadi artinya kriminal atau kejahatan. Nah, bila didefinisikan dalam bahasa Indonesia, cybercrime adalah kejahatan dunia maya. Apa sih sebenarnya kejahatan dunia maya? Kejahatan dunia maya adalah suatu tindakan kejahatan yang didasari dari dengan media yang berupa internet atau jaringan atau komputer menjadi tempat atau sasaran dan tempat terjadinya suatu kejahatan tersebut. Nah, contohnya seperti apa sih sebenarnya cybercrime itu sendiri? Contoh dari cybercrime sendiri itu banyak. Yang pertama ada misalkan pembobolan identitas, lalu pembobolan bank dengan hacking ya, dengan kegiatan hacking, terus pembobolan kartu kredit atau carding dan lain sebagainya, masih banyak. Bisa teman-teman searching di internet ya. Lalu bagaimana cybercrime itu bisa terjadi? Teman-teman pasti penasaran bagaimana cybercrime itu bisa terjadi. Cybercrime terjadi dikarenakan kemajuan teknologi yang sekarang ini ya, zaman sekarang ini kemajuan teknologi sangat berkembang pesat. Jadi banyak juga tingkat kejahatan yang semakin meningkat ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena semakin banyak, semakin mudahnya sesuatu untuk diakses, semakin ada celah juga. Karena hidup kita itu orang-orang kan beda-beda ya, ada yang orang baik, ada yang orang jahat kan. Karena dengan kemajuan seperti ini banyak orang yang memanfaatkan, tergantung pribadinya masing-masing. Ada yang menggunakan untuk hal kebaikan, ada yang menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Nah, lalu cybercrime ini terjadi itu didasari oleh apa sih sebenarnya? Apalagi di zaman sekarang ya, di era pandemi seperti ini, cybercrime itu sudah lumrah, karena semakin banyaknya orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya, dan dengan cara yang instan mereka memilih jalan pintas seperti itu. Nah, jalan pintas ini yang mereka gunakan untuk mencari penghasilan di sini, seperti itu teman-teman. Lalu sebenarnya cybercrime itu ilmunya dari mana sih? Pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya tentang cybercrime itu berasal dari mana ilmunya. Nah, untuk cybercrime itu sendiri banyak ya sumber-sumbernya, terutama ini bermuara dari atau berakar dari ilmu pemrograman teman-teman yang sedang kita pelajari. Walaupun kita sedang mempelajari dasar-dasarnya, ini sangat berhubungan dengan cybercrime itu sendiri, karena pemrograman, ilmu dasar pemrograman itu dasar-dasar dari segala ilmu pengetahuan yang berbau tentang jaringan dan teknologi. Oh iya teman-teman, om saya pernah cerita, beliau adalah seorang programmer juga di suatu perusahaan swasta di Jakarta. Beliau bercerita tentang
bagaimana pentingnya ilmu dasar pemrograman. Terutama kan sekarang maraknya cybercrime ya teman-teman, itu menjadi pacuan ya. Beliau sebenarnya adalah seorang IT controller ya di perusahaannya, namun beliau tertarik dengan ilmu dasar pemrograman karena banyaknya kegiatan seperti seminar, lalu banyak website yang menyediakan untuk pembelajaran secara gratis ataupun berbayar. Beliau menjelaskan tentang bagaimana beliau belajar tentang pemrograman. Namun sebenarnya teman-teman di sini pada sudah merasakan mungkinnya bagaimana dunia pemrograman seperti apa, yaitu coding. Mengcoding itu memang bagi yang belum terbiasa itu pasti menjenuhkan teman-teman. Namun banyak sekali manfaatnya ya untuk kehidupan kita sehari-hari, terutama di era zaman kemajuan teknologi seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman, cybercrime berhubungan dengan yang namanya kegiatan hacking dan seorang hacker. Mengapa demikian? Karena cybercrime itu rata-rata orang-orang yang melakukan cybercrime itu tidak dikenali identitasnya atau anonim seperti itu. Nah, untuk di dunia hacking dan hacker ini sudah sejak lama banyak yang diketahui. Lantas hacker itu terdiri dari beberapa golongan dan warna-warna mungkin yang bisa dikatakan. Yang pertama ada hacker golongan putih, hacker golongan hitam, dan hacker golongan abu-abu. Apa sih pembagian golongan tersebut? Yang pertama, hacker golongan putih. Hacker golongan putih adalah seseorang yang menguasai ilmu pemrograman, namun dia menggunakan ilmu tersebut untuk melakukan hal-hal baik seperti menjaga keamanan suatu instansi atau website atau apapun. Dia melakukan hal yang baik dan tidak memilih menggunakan ilmu pemrograman tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Lalu hacker golongan hitam seperti apa? Dia berkebalikan dengan ilmu yang digunakan oleh hacker golongan putih. Nah, dia menggunakan ilmu dasar pemrogramannya untuk hal kejahatan seperti yang tadi telah disebutkan ya sebelumnya, yaitu contoh-contohnya seperti carding dan lain sebagainya. Nah, untuk hacker golongan abu-abu seperti apa? Hacker golongan abu-abu ya dia seperti sering menggunakan, jadi gimana sih kadang dia menggunakan untuk hal-hal yang baik, kadang menggunakan untuk hal-hal yang kurang baik seperti itu teman-teman. Ilmu dasar pemrograman itu penting, balik lagi kepada penggunaannya masing-masing seperti apa. Apakah akan digunakan untuk hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk, balik lagi kepada teman-teman sekalian. Nah, mungkin ya itulah sedikit tentang ulasan tentang cybercrime seperti apa, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak and see you. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.